Podcast ya, podcastnya Vokasia. Hai Sobat Vokasia. Oke, balik lagi. Aku Zahra Nabila dari Podcasia. Nah, bersama temen aku. Hai Sobat Vokasia, kenalin nama aku Alinda Saskia Ibistalia. Nah, Alin sekarang kesibukannya apa deh? Kesibukannya lagi pastinya magang ya, internship di Vokasia juga. Yang aku dari divisi partnership. Oh, sebelumnya kuliah di? Aku di Politeknik Negeri Jakarta. Politeknik Negeri Jakarta. Nah, jadi kita kayaknya ada pembahasan seru ya tentang self-development sama beauty. Nah, Alin, aku mau nanya deh, gimana sih cara kamu mengenal diri kamu melalui, kan sekarang tuh lagi mark-marknya tuh beauty. Nah, dan kebetulan kamu juga komunitasnya kan? Tuh. Nah, gimana sih caranya kamu biar terjun ke arah ke sana gitu? Cara tahu passion kita dulu kali mungkin ya. Cara tahunya itu pasti kita harus tahu dulu diri kita itu, kenal diri kita dulu gitu. Misalnya kita tuh interestnya kemana, hobi kita apa. Mungkin ada yang misalnya hobinya masak gitu. Itu bisa jadi peluang juga tuh, kayak kita bisa ngembangin atau explore lebih lanjut. Kalau aku kan lebih suka ngomong di depan orang banyak. Terus kayak aku suka skincare juga, make up juga. Nah itu aku manfaatkan dan kembangkan juga buat ikut join di beauty community dan lain sebagainya. Gitu. Nah, berarti self love penting dong buat diri sendiri. Nah, ada yang kepo kan tentang self love. Jadi menurut Alin nih, self love itu sebenarnya gimana sih? Oke, self love itu berarti mencintai diri sendiri ya. Maksudnya kayak bukan aku cinta banget sama diri sendiri terus kayak jadi egois juga, itu enggak. Tapi kalau menurut aku self love itu dimana kita bisa sadar, terus tahu baik kurangnya diri kita, terus bisa menghargai dan juga melakukan segala sesuatu yang berdampak positif ke diri kita. Kalau menurut aku kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong self love, apakah self love ini termasuk salah satu inspirasi kamu buat terjun ke dunia fashion, dunia yang kamu gapai sekarang itu? Apakah self love sebegitu pentingnya bagi kamu? Penting banget. Soalnya aku cerita sedikit ya pengalaman aku dulu tuh sebelum aku bisa jadi kayak sekarang gitu ya, kayak mungkin aktif dan lain sebagainya, terus kayak magang juga gitu. Aku dulu sebenarnya aku ekstrovert, tapi aku di satu sisi introvert juga dulu. Maksudnya belum pede dengan hal-hal yang kayak apa dia bisa gitu, masih meragukan diri sendiri, kayak insecure juga. Nah, itu tuh penting kenapa kita punya self love dulu. Kita harus tahu dulu, kita harus evaluasi diri gitu. Kayak misalnya gue tuh kurangnya tuh di mana, terus kayak lebihnya tuh di mana. Nah, kekurangan itu bisa kita improve loh. Jadi jangan berpaku dengan kekurangan kita aja. Kita bisa kasih yang terbaik di diri kita gitu. Misalnya nilai positif kita apa, terus biar bisa kita improve kayak gitu. Nah, kata insecure gitu kan sekarang lagi banyaknya kita insecure nih dengan hal ini, insecure dengan ini. Lalu gimana sih keluar dari zona insecure tersebut gitu? Oke, keluar dari zona insecure susah gampang sih ya. Karena mungkin aku bisa ngomong gini karena aku udah mencoba keluar dan udah bisa gitu. Dan mungkin teman-teman Vokasia yang belum bisa, yang pasti step by step sih. Kayak misalnya mungkin masih suka malu gitu, atau mungkin kayak kurang pede nih, nggak apa-apa. Maksudnya benahi dulu, terus kayak coba dulu, gue kurang pede nih, akhirnya gue harus bisa nih. Maksudnya sih kayak gue mau gini terus gitu. Akhirnya coba perlahan-lahan, kayak mungkin jam terbang juga ngaruh tuh ya. Kayak mungkin ikut ini, at least kalau misalnya di kampus gitu ya, yang mahasiswa atau yang masih sekolah, itu juga boleh banget tuh mungkin ikut ekskul, organisasi. Itu jadi wadah yang penting gitu, dan lingkungan juga mempengaruhi sih. Iya, bener sih, karena lingkungan tuh sebagian dari hidup kita tuh dipengaruhi lingkungan ya kan. Bener. Nah, lalu gimana nih bicara lingkungan juga, kamu pernah dapat tuntutan nggak kayak perempuan harus gini? Nah, kebetulan kan kamu juga komunitas beauty, terus ada nggak tuntutan dari kamu harusnya cantik deh, harus gini? Apakah bisa dijelaskan gimana cara menghadapinya juga? Ya, tuntutan dari sosial gitu ya, mungkin baik dari keluarga atau teman-teman gitu. Ngomong-ngomong cantik, sebenarnya cantik tuh relatif sih kalau menurut aku, apalagi kayak terjun untuk beauty community gitu ya, untuk teman-teman yang mungkin udah pernah juga gitu. Itu sebenarnya cantik tuh relatif, pertama. Kedua, perempuan gak mesti cantik, lebih ke better menarik kalau menurut aku. Karena cantik itu maksudnya apa ya, mungkin lebih ke genetik. Mungkin misalnya anak bayi atau masih kecil gitu ya, since masih kecil,
anaknya cantik banget gitu, terus kayak cantik putih, pokoknya standar perempuan yang kayak gitu lah. Nah kalau menurut aku perempuan, maksudnya mindsetnya tuh dirubah, jadi kita harus tampil menarik gitu. Karena aku pernah dapet satu quotes gitu dari satu buku, kayak perempuan itu yang tampil menarik itu nggak perlu terlahir jadi cantik gitu. Bener, jadi menurut aku nggak masalah sih. Dan kalau dibilang ada tuntutan sosial itu ada pasti, kayak harus cantik gini, dress up segala macam, itu benar. Cuma lebih ke harus self love dulu pertama, kedua harus tampil menarik, jaga penampilan, terus sehat, itu yang pasti sehat dan bahagia. Perempuan tuh harus sehat dan bahagia gitu. Kalau ngikutin cantik kan bisa aja yang kalau mungkin udah uangnya banyak ya, iya benar. Plastik dan sebagainya. Benar. Nah, bisa. Jadi gitu guys. Nah, Alin, terkait dengan hal tersebut kan. Nah, lalu gimana sih kamu menurunkan ego biar nggak jatuh ke hal yang buruk gitu, kayak gimana ya kamu mengendalikan diri kamu sendiri? Apakah karena kamu memegang prinsip self love nih, nah kamu jadi jauhnya bisa mengontrol ego atau apa gitu? Oke. Kalau misalnya prinsip iya. Kalau self love itu mungkin lebih kayak pegangan aja, terus kayak jadi reminder aja gitu. Tapi nggak berarti jadi egois, orang yang egois gitu. Tetap maksudnya berbaur dengan sama, atau mungkin contoh kalau misalnya self love, kita kan udah tahu menerima diri kita sendiri, dan kita tahu nih kalaupun ada misalnya somehow dari lingkungan sekitar atau mungkin dari orang tua, bahkan teman, kayak Lin tuh kayaknya lu harus kayak gini deh, atau mungkin lu betternya kayak gini, itu tuh kita terima. Jangan jadi kayak besar kepala atau mentang-mentang kita self love jadi gue self love nih gitu, atau gue orangnya kayak anti kritik ya kan, nggak empati banget gitu ya, antipati itu jangan. Kalau berarti kamu juga menerima kritikan untuk diri kamu sendiri ya kan. Nah setelah self love nih, berarti kamu bisa mengenali passion kamu tuh dari berbagai apa sih yang bisa kamu akhirnya bisa ngenalin, oh ini ternyata passion aku gitu. Oke, kenal passion itu pastinya dari awal yang aku bilang tadi ya, maksudnya tahu dulu diri kita. Kalaupun misalnya kita udah tahu nih kayak interest kita, maksudnya minat kita tuh apa gitu, mungkin dari SD, SMP, dari sejak sekolah gitu ya, terus lanjut itu tuh kita bisa kembangin gitu. Kalau misalnya hobi passion misalnya di musik, di main gitar dan lain sebagainya, itu bisa dikembangin gitu. Atau bisa jadi side job juga, kita nggak tahu ke depannya peluang dan lain sebagainya. Kalau aku kayak gitu nerapinnya, jadi explore dulu aja, dan mulai dari mana aja dulu, soalnya kita kan nggak ada yang tahu ya. Experience betul. Nah, ya aku tertarik nih, kamu udah berapa tahun ikut komunitas beauty tersebut? Oke, kalau sebenarnya masih pemula juga ya, maksudnya baru terjun tuh dari 2022 akhir. Oh, berarti corona gitu ya? Karena betul, corona. Jadi corona akhir, alhamdulillah aku apply gitu, kayak just ya nyoba aja, kayak mulai aja dulu, bener-bener mulai aja dulu, terus tertarik, terus aku setiap daftar aku juga punya mindset udah daftar aja, maksudnya nggak berharap yang lebih gitu, maksudnya kan itu kan di luar kendali kita kan. Iya benar. Nggak usah berpikir yang expect yang terlalu tinggi, terus akhirnya lolos ya udah, alhamdulillah, jadi memanfaatkan peluang itu. Gitu. Nah, apa yang bisa kamu pelajari nih dari bergabung komunitas beauty tersebut? Apakah kamu jadi akhirnya orang yang terbuka, atau kayak lebih banyak ingin experience di mana-mana gitu? Apakah itu bisa jadi salah satu faktor kamu jadi seperti sekarang gitu? Yes, betul banget yang aku bilang tadi, kayak lingkungan tuh mempengaruhi kita gitu. Makanya mungkin dari beauty community atau mungkin komunitas yang empower women each other lah gitu lah ya, itu tuh ngaruh banget gitu, baik mau lingkungan yang khusus perempuan-perempuan ataupun yang ada laki-lakinya gitu ya, sama-sama itu ngaruh banget. Karena di sana itu kita kan pasti ketemu orang banyak ya, kita adaptasi juga nih, kayak mungkin dari online maupun offline ketemu gitu, meet up, itu kita bisa belajar latar belakang mereka sama lain, terus bisa sharing insight atau ilmu baru, terus mereka experience apa, kita juga bisa saling sharing gitu. Jadi itu pengaruh banget gitu, apalagi lingkungan yang positif itu bisa grow up banget. Nah, berarti teman-teman sobat Vokasia nih, lingkungan itu emang sangat membentuk jati diri kita loh. Jadi butuh lingkungan yang baik atau yang buruk itu tergantung ke diri kita sendiri. Kayak macam Alif kan bisa Alin berkembang experience di mana-mana. Jadi jangan takut untuk experience. Betul, ya kan. Dan juga coba aja dulu gitu. Pokoknya istilahnya mulai aja dulu. Iya, mulai aja dulu, bener. Nah,
Alin, tadi kan kamu udah bahas tentang passion nih, udah self love juga. Lalu gimana sih tipsnya agar percaya diri di depan orang-orang rame, interaksi dengan orang, itu apa yang bisa kamu jadinya, oh harus gini ya, ternyata aku harus kayak gini. Nah, faktor apa sih yang membuat kamu bisa interaktif, bisa experience kemana-mana gitu? Oke, cara Percaya pede dirinya, gitu ya, pede iya gitu. percaya dirinya. Pasti sebelum pede kita pasti yang namanya ada nggak pede gitu atau insecure gitu. Nah itu tuh kita harus tanamin mindset juga dulu yang aku bilang tadi. Harus tahu misalnya nih kita mau ada presentasi gitu atau mungkin kayak harus ketemu dengan klien dan lain sebagainya, itu kita harus tahu kita mau ketemu dengan orang banyak, terus kita pertama harus banyak-banyak bercermin dan juga latihan dulu sih, kalaupun mau ngomong kayak sekarang nih aku juga tadi latihan dulu sebenarnya kayak ya ngaca dulu, kayak dress up dulu, terus latihan ngomong itu pertama. Prepare dulu berarti. Prepare dulu, pokoknya harus well prepare. Terus kenalin juga audiensnya gitu. Jadi kayak misalnya kita mau ngobrol sama siapa, kita harus tahu kayak misalnya sama yang seumuran nih atau misalnya sama yang mungkin udah dewasa. Nah, itu tuh juga harus tahu kayak gitu. Sama jangan pernah berkata-kata yang negatif sih ke diri. Jadi lebih ke afirmasi diri kayak aku bisa hari ini, aku bisa mau melakukan ini kayak gitu tuh. Positive thinking kan. Bener. Aku juga pernah baca sih kalau misalnya kita berpositive thinking kepada orang, lingkungan, nah pikiran baik kita tuh balik lagi ke kita. Betul kan? Bener. Nah, kamu juga akhirnya hal-hal baik itu terasa nggak setelah kamu berpikir aku harus bisa gini-gini akhirnya? Bener kayak afirmasi tuh ngaruh gitu. Mungkin awal-awal juga aku nggak tahu tuh kayak istilahnya kita positive thinking aja loh ke diri kita dulu gitu. Kita kayak treat diri kita tuh lebih baik gitu. Terus sama orang sekitar juga, maksudnya kita jangan yang berburuk sangka dan sebagainya, itu nanti bakal impact-nya tuh bakal baik lagi otomatis ke diri kita gitu. Oke. Nah, dari tips Ali nih, jadi gimana sih cara cinta sama diri sendiri tapi bukan jadi selfish? Iya benar. Jadi self love sama selfish beda banget dia. Soalnya mungkin aku kasih contoh kali ya. Misalnya nih kayak ada orang yang aku gini loh, aku tuh emang gini orangnya. Aku kayak gini orangnya. Udah kalau kamu nggak bisa sama aku atau kayak nggak itu ya udah aku memang kayak gini. Maksudnya kayak bertahan dengan prinsip padahal dia emang punya kekurangan tersebut, dikritik mungkin atau dikasih saran gitu ya, dia nggak mau build up lagi atau nggak mau membenahi diri lagi gitu. Nah itu tuh yang nggak boleh gitu. Jadi beda kalau self love itu kita tahu prinsip kita, kayak value kita, tapi kita mau tetap menerima pendapat orang lain gitu. Tapi beda kalau selfish itu mungkin kan kayak tetap kukuh gitu ya, kayak yaudahlah masuk kuping kanan keluar kuping kiri nggak boleh kayak gitu, tetap harus ya aku gini ya, aku gini. Berarti itu lebih ke pick me atau gimana pick me juga gitu, mungkin bisa jatuh ke sana juga ya. Nah, setting self love dan healing, berarti kamu butuh healing juga dong. Kalau tentang insecure butuh dong. Betul. Jadi biasanya kamu healingnya tuh gimana caranya biar healingnya tuh juga bermanfaat untuk diri kamu sendiri? Oke, mungkin tadi setting self love dulu ya. Setting self love ya, kalau versi aku itu harus yang pertama tanamin mindset dulu. Terus kita harus berpikir positif dulu ke diri kita gitu. Maksudnya kurang-kurangin tuh. Kadang soalnya ada yang kayak gini nih, Zar, kayak orang bilang dia self love nih. Dia udah bilang gue udah punya self love lo yang baik gitu. Tapi pas dia cermin atau mungkin temennya kita jalan atau lagi bertemu di mana gitu ya, dia bilang, aduh gue gak pede nih pakai baju ini gitu, atau ih kok jelek banget ya gitu. Nah itu tuh yang mungkin sepele tapi orang-orang tuh lupa kayak menurunkan self love gitu. Padahal ya udah pun mau bajunya kayak gimana pun kalau pede tetap pede gitu. Terus sama know your worth sih kayak gitu. Jadi kayak udah self love tapi harus tahu gitu. Sama setting boundaries itu juga penting ya. Karena mungkin kita self love tetap, terus kayak biar nggak keluar dari prinsip kita harus setting boundaries biar jadi nggak orang yang nggak enakan gitu. Itu penting sih. Nah, berarti kamu pernah di posisi nggak enakan berarti ya? Atau emang belajar dari pengalaman nih? Biasanya kan kalau di aku ya belajar dari pengalaman yang nggak enakan sama orang tuh sangat-sangat nggak enak untuk diri sendiri. Nah, lalu kamu menarik diri berarti dari hal yang nggak enakan tersebut? Lebih ke ngerubah bukan mindset ya, tapi kayak merubah sadar diri nggak enak kan kayak apa oke lah, oh iya gitu. Tapi kan lama-lama capek nggak sih kalau kayak gitu. Jadi ya udah ngerubah aja dulu
kayak nggak bisa nih, harus ada tahu nih poin-poin kita, atau kayak oh kita harus kayak gini sama orang, atau mungkin kayak ada batasan yang kayak nggak bisa, kalau emang bilang nggak bisa gitu, jangan kayak apa-apa oh iya siap gitu, nah itu jangan mengiyakan ya. betul. Nah jadi sobat Vokasia, begitu kayak gimana ya, itu cara Alin nih buat terjun ke dunia beauty, pede dengan segala sesuatu yang dikerjakan. Jadi Alin, apakah kamu ngerasa nih fisik juga perlu gitu? Kan sekarang banyak juga nih yang insecure fisiknya ini. Kasih dong tips yang buat teman-teman yang insecure gitu. Apa sih tipsnya yang bagus untuk yang insecure? Kalau tentang fisik nggak ada habisnya nggak sih kalau fisik? Bahas fisik ya. Betul, apalagi mungkin kalau perempuan kan banyak, mungkin perempuan yang ini cantik nih, proporsional badannya gitu, terus putih, terus rambutnya hitam panjang dan lain sebagainya. Terus yang satu ada mau yang kayak gitu, itu pasti standar cantik, baik terutama cantiknya fisik ya, itu nggak akan ada habisnya. Jadi lebih ke fokus ke diri sendiri dulu aja, tips dari aku. Ngeliat orang lain boleh gitu, tapi membandingkan yang terlalu berlebih jangan. Jadi lebih baik diri sendiri, karena mungkin kalau kecantikan fisik itu atau rupa itu kayak akan hilang seutuhnya dari dalam diri sendiri dulu. Kayak inner beauty kita benahin dulu gitu, kayak istilahnya rawat taman kita dulu aja gitu. Pasti nanti akan ada kupu-kupu atau orang tuh ya jadi interest gitu sama benar. Nah, ngomong hal tersebut, aku jadi pengen juga nanya deh, kalau value diri itu penting gak sih bagi kamu? Penting banget ya. Penting banget, karena apa ya, kalau kita tahu value kita pasti akan respect sama diri kita sendiri, dan orang juga akan respect gitu sih. Benar. Berarti kan habis dari setting self love, healing, insecure dari beberapa hal sampai ke Alin yang sekarang gitu. Ada nggak yang mau disampaikan nih kepada teman-teman kita agar bisa mencintai diri sendiri tanpa ada beban, menerima? Nah, coba deh Alin kasih tahu dong. Oke. Yang pasti step by step ya, maksudnya mungkin ada yang belum bisa, atau mungkin kayak aku nggak tahu nih value aku, atau mungkin masih sering insecure gitu. Yang pasti step by step kita harus tahu dulu, kayak kenal dulu sama diri kita, terus kayak kita tuh mungkin menelisik lagi nih kekurangan kelebihan kita tuh apa, terus habis itu apa ya, sering-sering apa ya, journaling juga penting sih, kayak afirmasi diri, journaling gitu. Terus bangun habit-habit kecil yang mungkin kayak bangun pagi itu juga penting sih kayak menurut aku. Terus sama apa ya, punya self worth juga gitu. Pokoknya intinya kita tahu know our value, terus know our rights, sama tahu kalau kita tuh berharga itu sih. Nah, sobat Vokasia, di ujung akhir dari podcast ya sekarang itu dari tips dari Alin sendiri. Jadi apapun yang terjadi untuk diri kamu, terima, ikhlas, dan cintai diri kamu sendiri sebelum ke dunia yang akan kamu hadapi gitu. Karena mencintai diri sendiri itu sangat penting ya kan, Lin? Pokoknya love yourself first dulu. Oke, sekian dari kami Podcasia. Salam dan sampai jumpa. Bye. Podcasia, podcastnya Vokasia.